Roberto Baggio adalah sebuah simbol, sosok yang tak hanya bermain sepak bola, tetapi juga menjelmakan permainan itu menjadi karya seni. Dari rambut ekor kuda yang ikonik, hingga sentuhan lembut kakinya yang kerap mengubah jalannya pertandingan, Baggio adalah wajah dari sebuah zaman. Menyebut namanya berarti mengingat kembali bagaimana sepak bola mampu melampaui sekadar olahraga. Ia menjadi bahasa universal, penuh emosi dan keindahan. Namun di balik cahaya, selalu ada bayangan. Baggio adalah pahlawan yang penuh paradoks. Ia dikagumi sekaligus disalahkan, dielu-elukan sekaligus dijatuhkan. Setiap gol indahnya membawa sorak-sorai, tetapi setiap kegagalannya meninggalkan luka yang membekas dalam sejarah. Dan di sanalah letak magnetnya. Ia adalah manusia biasa yang menanggung beban harapan sebuah bangsa, lalu menjadikannya bagian dari kisah hidup yang abadi. Membicarakan Baggio sama artinya dengan membicarakan sepak bola itu sendiri, tentang gairah yang membakar, tentang air mata yang jatuh, dan tentang momen yang tak lekang oleh waktu. Kisahnya bukan hanya tentang Italia, melainkan tentang dunia yang pernah terpikat oleh magis seorang pemain. Di atas segalanya, Roberto Baggio adalah seorang pesepak bola. Tidak sekadar pesepak bola biasa, melainkan salah satu yang terhebat dalam zamannya. Bagi banyak orang, termasuk para penulis yang mencoba merangkai kisahnya, ia bahkan dianggap sebagai yang terbaik dalam sejarah tim nasional Italia. Tak ada pemain lain yang begitu erat melekat dengan seragam biru azuri dan mungkin tidak akan pernah ada lagi. Sejarah Italia mengenal banyak nama besar, masing-masing dengan warna klub yang tak bisa dipisahkan. Gigi Riva akan selalu identik dengan Cagliari, Paolo Maldini adalah wajah abadi AC Milan, dan Gianluigi Buffon selamanya milik Juventus. Namun, begitu nama Baggio disebut, asosiasi itu tidak mengarah pada klub manapun. Yang muncul hanyalah Italia itu sendiri. Nomor 15 di Piala Dunia 1990, nomor 10. Selama dekade 90-an, satu generasi penuh tumbuh dengan keyakinan bahwa Baggio ditakdirkan untuk selalu berbaju biru. Dan biru itu bukan sekadar warna kebanggaan tim nasional. Biru yang melekat di tubuh Baggio adalah perwujudan sebuah bangsa, simbol identitas, serta cermin harapan yang melekat pada setiap laga penting. Ia menjelma sebagai perantara antara lapangan hijau dengan emosi jutaan orang, menjadi semacam panji yang berkibar di dada publik Italia. Menceritakan Baggio bukanlah pekerjaan mudah. Mereka yang menyaksikan langsung permainan indahnya tahu betul setiap detail. Gerakan kecil, sentuhan halus, hingga gol-gol penuh magis yang ia ciptakan. Sementara bagi generasi yang datang terlambat, karena usia atau jarak, ia hanya dikenal sebagai legenda, tanpa benar-benar merasakan aura yang menyelimuti sosoknya. Aura itu, bahkan 2 dekade setelah ia gantung sepatu, masih mampu membuat hati bergetar. Di Italia era 90-an, pengaruh Baggio begitu terasa hingga melampaui sepak bola. Ribuan anak-anak dan remaja meniru gaya rambut kuncirnya, sebuah simbol sederhana yang menjelma ikon budaya populer. Ia memang gagal mempersembahkan Piala Dunia, tetapi dedikasinya untuk mencoba mewujudkan mimpi itu membuatnya dicintai tanpa syarat. Ia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya, meski tahu bahwa tidak semua mimpi berakhir dengan trofi. Dalam dunia sepak bola yang perlahan berubah menjadi bisnis dan industri hiburan global, Baggio tetap menjadi pengingat. Ia adalah perlawanan terhadap arus komersialisasi, simbol tradisi, serta kemurnian permainan yang sejati. Seorang pesepak bola agung, ya, tetapi lebih dari itu, ia adalah manusia. Manusia yang sanggup merebut kasih sayang bahkan dalam kekalahan, dan itulah mengapa kisahnya tak pernah benar-benar usai.
Satu kesalahan, sebuah tendangan penalti yang melayang tinggi di langit Pasadena, cukup untuk mengubah segalanya. Di momen itu, Roberto Baggio bukan hanya dicatat sebagai sosok yang gagal di final Piala Dunia 1994, tetapi juga sebagai dia yang mati berdiri. Sebuah label yang pahit, namun sekaligus membuatnya terasa begitu manusiawi. Baggio sendiri tidak pernah benar-benar memaafkan kesalahan itu. Tetapi justru karena itulah jutaan orang di seluruh dunia merasa harus memaafkannya. Di Italia, banyak yang percaya air mata yang mereka tumpahkan malam itu bukan semata karena kehilangan trofi Piala Dunia. Ada rasa solidaritas yang mengalir bersama setiap tetesnya. Solidaritas terhadap seorang manusia yang telah membuat mereka berani bermimpi. Melihat Baggio menangisi kesalahan yang justru memupuskan mimpi itu, kesedihan publik berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Rasa tidak adil, empati, dan dorongan kolektif untuk berbisik atau bahkan berteriak. Tidak apa-apa. Walau kenyataannya tetap menyakitkan. Benar, Baggio memang tidak juara sebanyak legenda lain. 3 Scudetto dan 1 Piala UEFA terdengar kecil bila dibandingkan dengan nama-nama besar yang menghiasi lembaran sejarah sepak bola Italia. Tetapi mengukur kebesaran hanya dari deretan trofi bukanlah cara yang adil, terutama dalam olahraga yang bersifat kolektif. Warisan Baggio tidak bisa dilihat dari jumlah medali yang ia koleksi, melainkan dari pengaruh yang ia tinggalkan. Dia tidak pernah juara Liga Champions, begitu sindir sebagian orang yang meragukan kelegendaannya. Kritik itu mudah dilontarkan, tetapi seringkali lupa konteks. Pada dekade 90-an, Liga Champions tidak terbuka selebar sekarang. Hanya juara Liga Domestik yang berhak tampil, bukan 4 atau 5 tim seperti era modern. Dalam keterbatasan itu, Baggio hanya sempat mencicipi 2 edisi. Bersama AC Milan pada musim 1996-1997. Lalu bersama Inter Milan di 1998-1999. Meski begitu, catatannya tetap meninggalkan jejak. Dari 11 penampilan, ia menorehkan 5 gol. Salah satunya terjadi pada malam tak terlupakan di Giuseppe Meazza ketika Real Madrid datang sebagai juara bertahan. Baggio dibiarkan duduk di bangku cadangan hampir sepanjang laga hanya untuk masuk di menit-menit akhir. Namun dalam waktu singkat ia mencetak 2 gol penentu yang meruntuhkan sang raksasa Spanyol. Malam itu ia kembali membuktikan bahwa bakat besar tak bisa dibatasi oleh keputusan pelatih. Pertanyaannya kemudian, mengapa sosok sehebat ini justru menghabiskan sebagian besar karirnya bersama tim-tim semenjana? Mengapa di klub-klub raksasa ia justru sering tersisih? Jawabannya tidak sesederhana soal taktik atau persaingan. Baggio sendiri sudah menjelaskannya lewat autobiografinya Una Porta nel Cielo dan berbagai wawancara. Ia bukan sekadar pemain yang mengejar gelar, melainkan manusia yang mencari kebahagiaan. Baggio mencintai sepak bola bukan sebagai pekerjaan, melainkan sebagai sumber kehidupan. Ia lebih memilih klub yang memberi ruang, ketenangan, dan rasa hormat daripada kontrak emas yang menjanjikan ketenaran. Tawaran fantastis dari luar negeri atau Jepang tentu ada, tetapi bagi Baggio, bermain jauh dari Italia berarti mengucapkan selamat tinggal pada Azzurri. Dan bagi dirinya, itu adalah pengorbanan yang terlalu besar. Tim ideal untuk membangkitkan kembali karier saya harus memenuhi 3 syarat, tulisnya. Bermain di Serie A dekat dengan rumah dan memberi saya jaminan sewajarnya untuk mendapat menit bermain. Itulah sebabnya ia menolak banyak tawaran dari luar negeri. Musim panas 2000, ia memilih Brescia. Keputusan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya adalah bentuk lain dari ambisi. Ambisi untuk tetap relevan, untuk tetap bermimpi tampil di Piala Dunia 2002. Namun harapan itu sirna. Giovanni Trapattoni tetap mencoretnya meski performa Baggio di Brescia begitu memukau. Ironisnya, saat itu FIFA baru saja memperluas kuota skuad Piala Dunia dari 22 menjadi 23 pemain.
Aturan yang dirancang agar pelatih bisa membawa sosok-sosok tercinta, ikon yang punya tempat spesial di hati publik. Luis Felipe Scolari misalnya memilih Ronaldo meski sempat cedera panjang. Ronaldo lalu tampil sebagai bintang utama sekaligus top skor di Piala Dunia 2002. Sementara itu, Italia pergi tanpa Baggio. Ia tetap di rumah menyaksikan dari jauh. Seorang idola yang dikecualikan, legenda yang ditinggalkan. Dan di sanalah luka keduanya bermula menyusul luka Pasadena 8 tahun sebelumnya. Dua momen itu, penalti yang melayang dan pencoretan dari skuad menjadi paradoks dari seorang Roberto Baggio, pesepak bola yang begitu dicintai namun tak pernah benar-benar dipeluk oleh takdir. Saat Michel Platini menyebut Roberto Baggio sebagai 9,5, ia sesungguhnya memberikan sebuah pujian yang melampaui kata-kata biasa. Di era ketika sepak bola masih berpikir kaku, hanya ada dua kategori, pencipta permainan atau penuntas peluang. Sebutan itu menjadi semacam pengakuan. Kalau bukan nomor 10, ya nomor 9. Tidak ada ruang abu-abu. Tidak ada istilah false nine atau trequartista seperti sekarang. Namun Baggio hadir untuk meruntuhkan batas itu. Ia adalah nomor 9 sekaligus nomor 10 dalam satu tubuh. Punya naluri membunuh di depan gawang, tapi juga visi dan sentuhan yang membuat rekan setimnya bersinar. Dan yang lebih istimewa, semua itu ia lakukan dengan keanggunan yang jarang sekali terlihat di Serie A. Angka-angkanya berbicara, 206 gol dan 120 assist, catatan seorang striker murni yang dibungkus dalam diri seorang playmaker. Platini menangkap keunikan itu. Bahkan ketika kata-katanya sekaligus menandai bahwa era klasik nomor 10 murni sedang memasuki senjakala. Tetapi statistik hanyalah sebagian dari cerita. Untuk benar-benar memahami Baggio, cukup melihat cara ia mengendalikan bola, caranya berlari sambil tetap menjaga sentuhan, atau momen ketika tendangan bebasnya melengkung sempurna ke sudut gawang. Ia bukan hanya pencetak angka, melainkan pengukir kenangan. Dan di panggung terbesar, Piala Dunia, ia meninggalkan jejak abadi sebagai top skor Italia sepanjang sejarah turnamen itu. Baggio juga salah satu dari sedikit pemain Italia yang berhasil meraih Ballon d'Or, sebuah penghargaan yang menempatkannya sejajar dengan para raksasa dunia. Ia tampil di 3 edisi Piala Dunia sebagai protagonis, bukan sekadar pelengkap. Dan setiap kali bola berada di kakinya, ada perasaan bahwa sesuatu yang magis akan terjadi. Itulah yang membuatnya berbeda dari siapapun sebelum maupun sesudahnya. Kekaguman yang bertahan lintas generasi bukanlah efek nostalgia semata. Baggio secara objektif memang salah satu pesepak bola terhebat yang pernah ada. Maka wajar hingga hari ini ketika ia muncul di stadion atau sekadar melambaikan tangan dari layar televisi, banyak orang dewasa masih merasakan detak jantung yang sama seperti anak kecil. Ada sesuatu yang tak pernah hilang darinya, pesona yang murni. Harapannya sederhana. Setelah membaca kisah ini, alasan dibalik pesona itu menjadi sedikit lebih jelas. Bahkan, untuk mereka yang tak pernah punya kesempatan melihat Di Vincodino, si kuncir kuda ilahi, bermain secara langsung, namanya tetap abadi, berdiri sejajar dengan mitos-mitos sepak bola terbesar dalam sejarah. Roberto Baggio adalah bukti bahwa sepak bola tidak selalu tentang siapa yang paling banyak mengangkat trofi. Kadang justru mereka yang jatuh di momen paling pahitlah yang paling melekat di hati. Penalti yang melayang di Pasadena menjadi luka, ya tetapi juga menjelma bagian dari keabadian. Dari situlah lahir cinta yang lebih dalam, cinta yang tidak dibangun di atas kemenangan, melainkan pada rasa empati yang begitu manusiawi. Karena sejatinya Baggio tidak pernah benar-benar sendirian dalam kegagalannya. Seluruh Italia, bahkan dunia, menangis bersamanya malam itu. Dan tangisan itu berubah menjadi janji diam-diam bahwa ia akan selalu dicintai, bahkan ketika sejarah mencatatnya sebagai sosok yang gagal. Air mata yang jatuh kala itu bukan hanya air mata kekalahan, melainkan pernyataan bahwa sepak bola bisa lebih besar dari sekadar hasil akhir. Justru dalam kelemahannya,
Baggio menjadi sosok yang tak tergantikan. Ia adalah bukti bahwa kita bisa hancur, bisa salah, tetapi tetap dicintai. Dan mungkin itu jauh lebih berharga daripada trofi emas yang hanya dipajang di lemari. Karena yang abadi bukan benda mati, melainkan emosi yang ditinggalkan. Dan Baggio meninggalkan begitu banyak emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Maka setiap kali namanya disebut, yang hadir bukan sekadar ingatan tentang seorang pesepak bola, melainkan tentang manusia yang pernah membuat dunia berhenti sejenak. Roberto Baggio gagal ya, tetapi di balik kegagalannya, ia justru abadi. Ia adalah luka, ia adalah harapan, dan ia adalah alasan mengapa sepak bola bisa membuat kita menangis sekaligus jatuh cinta pada saat yang sama.